Halo teman-teman, sekarang komentar netizen lagi ya. Bagaimana teman-teman silakan berkomentar di video-video gua. Ya akan gua sampaikan komentar Anda ya di video seperti ini. Kita lihat nih bagaimana netizen plus 62 mengkomentari video-video gua ya. Ada Pak Joseph, memang susah loading sekarang ya. Ini mengenai apa tadi? Mengenai kebijakan tolol ya dari DJP ya yang harus memaksakan double atau triple autentifikasi ketika kita masuk ke sistem DJP online ya, di mana setelah keluar masuk lagi harus pakai lagi kode kode lagi ya. Memang susah ya. Bapak Maska B. Rebet, ikut senang ada yang mewakili ngumpat pejabat DJP. Yes. Bapak ABCD, sudah 70 tahun merdeka, tapi kelakuannya tetap sama. Memang begitulah ya, oknum-oknum ya. Kalau memang bisa kami persulit, kenapa mesti kami permudah ya, kata si oknum ya. Itu negeri Wakanda ya. Bapak Dion Nugraha, wah kakak katanya. Bapak Ani, apa nih? Bodohnya parah udah stadium 4 ya, udah nggak bisa ditolong ya. Memang udah stadium 4 teman-teman ini kalau kanker itu udah mau mati ya. Memang segitu tololnya orang-orang yang bikin kebijakan itu teman-teman ya. Udah stadium 4 memang udah nggak kebayang gue ya. Kok bisa bikin aturan seperti itu ya? Sebodoh itu orang-orang sana ya. Ngakak ini kata Pak Robrix. Oke, Bapak Aikarepmu. Yang benar adalah bebas pajak kecuali perusahaan dengan modal 10 miliar ke atas ya. Ini mengenai kebijakan apa ini? Tolol juga ya. Modal 10 miliar ke atas bebas pajak. Gue rasa enggak ya. Oke, kita ulang lagi. Nanti kita lihat ya. Bapak Fanuk. Wah kakak konyol katanya. Bapak Agus, token kadang sampai kadang kagak. Kok berani sih mengaktifkan dua two factor authentication, bukan two ya, tapi multiple factor authentication ya. Hadeh katanya. DJP memang nyusahin. IT-nya emang on, bener Kang. Anjing katanya. Memang on ya, memang bukan IT-nya yang on ya, yang bikin kebijakan, yang punya ide. Dari mana ngide ini? Dari mana dia punya ide ini? Bisa begitu bikin ide setolol itu. Aduh, ini namanya kemunduran, bukan kemajuan. Ribet, bet. Memang ribet ya. Memang ini kemunduran, bukan kemajuannya. Ini kebodohan, bukan inovasi. Ini bukan inovasi, ini kebodohan ya, kemundurannya. Pak Awan memang paling ngegas ya, tapi saya setuju ngegasnya. Perkara login aja jadi ribet. Betul ya. Orang mau bayar pajak, mau comply, mau lapor pajak, lu persulit dari awal. Dari awal udah dipersulit. Memang goblok ini orang-orang yang bikin punya ide seperti itu ya. Tapi di negeri Wakanda, teman-teman ya. Kalau negeri Indonesia mah bagus semuanya pejabatnya ya. Bapak Hamba 9788. Saya yakin lebih jauh dari itu ya. Itu yang itu di apa nih? Terpotong ya. Bapak Mahirup, harta kekayaan pejabat hari ini berbanding lurus dengan meningkatnya hutang negara. Oh gitu ya. Waduh. Bapak ngulik-ngulik ya. Itu bukan keamanan Om, biar nggak di-hacking ya. Itu buat keamanan Om, biar nggak di-hacking. Jadi gini loh Pak Om ngulik-ngulik. Pertanyaan gua, pernah nggak ada wajib pajak yang di-hacking? Dia punya password DJP online. Pernah nggak? Tidak pernah ada kasusnya di negara Indonesia ini orang di hacker DJP online-nya. Nggak pernah ada kasus. Kalau gitu buat apa lu bikin ini? Tetapi ada nggak kasus server DJP yang di hacking, dicuri datanya? Jawabannya terjadi. Ya terjadi. Jadi yang mesti dibenerin tuh server DJP. Bukan kita-kita yang dibikin susah gara-gara ini. Gitu ya. Aduh, Pak Ngulik. Bapak Adi Saputra. Serius nanya, sampai hari ini berapa orang pejabat yang kena pemeriksaan pajak ya, atau minimal dapat SP2DK? Ya, aku tidak tahu ya. Apakah ada? Apakah Sri Mulyani dapat SP2DK gara-gara kenaikan harta 11 miliar? Kita tidak tahu ya. Ibu Christine Horne, 1130, ini bisa jadi discovery dan layak dapat Nobel ya, karena ini adalah temuan baru satu-satunya di dunia. Wah, kakak katanya. Memang betul teman-teman ya. Multiple factor authentication yang mana orang harus masuk berkali-kali berulang-ulang itu hanya ada di DJP Indonesia, tidak ada di negara manapun, bahkan di dunia mimpi sekalipun tidak pernah ada teman-teman ya. Multiple factor authentication harus diulang-ulang ketika orang keluar logout, login masih diulang lagi, tidak pernah terjadi di dunia manapun, hanya ada di DJP ya. Ini adalah penghargaan Nobel bisa kita kasih kepada si DJP ya, penghargaan Nobel sebagai lembaga yang paling bisa membuat ribet masyarakatnya, paling bisa bikin susah masyarakatnya ya. Terima hadiah Nobel nanti ya. Mana login Luama bingit katanya kata si Pak Sarwo ya.
Bapak Agus Samudro, benar, ini akan mempersulit rekan-rekan yang berprofesi sebagai konsultan. Memang betul ya, memang ini ditujukan untuk konsultan ya, terutama konsultan abal-abal ya. Akan dibikin sulit hidup lu ya sama DJP ya. Dalam teori konspirasi, ini terjadi karena banyak orang dalam DJP yang berprofesi ganda sebagai konsultan pajak resmi konsultan tidak resmi ya, bagi WPWP, sehingga hal ini dilakukan salah satunya biar mereka laku dan mempersulit konsultan pajak yang asli. Tapi ini cuma teori ya, teori teman-teman ya. Sabar ya, ini hanya permulaan. Gongnya nanti pas Cortex ya. 1 Januari gong lu ya nanti ya kita lihat teman-teman ya. Sekarang masih permulaan ya. Masih uji-uji ombak nih. Ribut nggak nih orang nih? Kalau nggak ribut dihantam lagi. Kalau ribut ya dia tunda dulu, dimundurin gitu ya. Kira-kira gitu ya. Toko oren pakai juga kan? Apa itu? Toko oren pakai juga kan? Apa ini? Nggak ngerti gua. Bapak Gwena Wanarif. Hahaha. Saya tadi pagi mau bayar pajak ya bingung. Muternya lama katanya ya. Harus refresh, refresh, refresh. Ulang sampai 3 kali baru bisa masuk. Ya akhirnya untung bisa bayar ya. Kalau terlambat kena denda nanti. Hahaha. Ya memang betul ya. Kalau terlambat lu yang salah kena denda katanya. Kata Pak Delvi Yusuf. Parah, bayar pajak dipersulit. Bayar telat denda dan kena sanksi. Nggak nurut malah parah. Ampun, katanya memang ampun negara ini teman-teman ya. Memang ampun negara Konoha ini ya. Bapak Yahya, untuk mempersulit konsultan pajak. Memang betul teman-teman ya. Siapa lagi yang mau dipersulit gara-gara ini? Gua rasa kalau WP pakai sendiri, gua rasa tidak terlalu sulit ya. Yang komplain itu bukan WP, yang komplain itu konsultan pajak. Orang-orang kayak gue nih yang komplain ya. Kita pegang banyak akun, satu persatu masih kita autentifikasi. Emailnya belum tentu bisa masuk. Lagi pula emailnya banyak, gimana masuknya? Jadi agak ribet, dipersulit. Itu teman-teman ya. Yang kesulitan itu konsultan pajak. Kalau gua rasa WPWP kesulitan iya, tapi nggak sampai teriak-teriak gitu loh. Kayak kita gitu ya. Kayak konsultan pajak teriak semua konsultan pajaknya. Katanya di forum-forum konsultan pajak udah ribut ini ya. Katanya teman-teman ya. Jika ada pegawai keuangan yang masalah, hanya etika aja, semua beres ya, nggak ada SP2DK. Maksudnya pegawai Kementerian Keuangan gitu ya, hanya kode etik saja ya, tidak ada SP2DK. Siapa yang berani SP2DK Kementerian Keuangan? Bisa ditempeleng lu sama bos-bos di Menteri Keuangan ya. Herannya Pak Mas Koto ini ya, herannya kenapa petugas pajak yang ada, nggak ada yang kena SP2DK atau pemeriksaan, kecuali ada terkena korupsi. Kita nggak tahu ya teman-teman ya, kita nggak tahu apakah ada petugas pajak yang kena SP2DK, kita tidak tahu kan ini rahasia ya, tidak terbuka untuk umum. Kemudian Bapak Ade Wijaya, iya penasaran ya sebelum kena KPK harusnya kan SP2DK dulu, ya setuju gue ya, setuju ya, harusnya sebelum kena KPK tuh sudah terindikasi oleh SP2DK ya, oleh pajak ya, tetapi ya jangan berharap lah ya. AR ku ada yang usaha perumahan jual kaplingan. Wow, ini AR yang luar biasa ya. Kata siapa? Jadi PNS nggak bisa kaya. Anda bisa loh kalau masuk ke dunia persilatan pajak ya. Bapak adik ya boleh-boleh aja katanya ya nggak masalah juga ya. Bapak Yogi Ronaldi ngakak kok, wakakakak. Kan nanti mau pindah Cortex nggak pakai DJP online lagi. Iya ya, kalau Cortex lebih sulit lagi ya. Kalau DJP online bisa kita persulit dan orang tidak bisa komplain, gua persulit lagi yang bukan Cortex nanti ya, yang nanti ketika Cortex ya lebih sulit lagi. Bapak CSK 2010. Mereka mana mau tahu, kita teriak-teriak sampai muntah darah pun nggak peduli mereka ya. Ya mungkin juga teman-teman ya, mungkin juga. Oke. Kemudian kata Pak Muhammad, laporkan ke Mas Gibran ya, lapor Mas Wapres ya. Ini omon-omon ya, kita nggak usah berharap lagi sama Mas Wapres ya. Tunggu sampai kiamat baru diproses. Bapak Prasetyo Budi Utomo, mudah-mudahan mereka yang mempersulit wajib pajak hidupnya penuh dengan ketidakberkahan. Waduh, 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 jangan gitu dong ya, jangan gitu dong ya. Oke. Kemudian Bapak Daniel Wijaya, ini malah bagus buat security dari cybercrime, Pak. Gini loh Pak Daniel, mohon maaf nih ya, tidak pernah ada cybercrime itu menyerang wajib pajak kemudian kena. Itu nggak ada kasusnya. Tetapi server DJP yang bocor sudah terjadi. Ya sudah terjadi. Jadi mestinya dibenerin mereka yang benerin, bukan kita yang dibenerin ya. Mereka yang harus dibenerin, bukan bukan wajib pajak gitu ya, harusnya gitu. Nah, tetapi kan kalau bisa dibikin sulit, kenapa mesti dipermudah? Kan gitu konsepnya di negara Konoha, teman-teman ya. Kemudian Pak Surja Halim, Fiskus kurang kerjaan ya, nggak lihat kesibukan WP apalagi konsultan pajak. Jadi mohon maaf ya, ini bukan petugas Fiskus yang masalah. Ini pembuat idenya, yang bikin kebijakannya, yang tiba-tiba entah turun dari langit punya ide bangun pagi,
Ayo dong kita persulit yuk wajib pajak yuk. Gimana kita bisa mempersulit wajib pajak atau konsultan pajak? Oh, kita bikin dia 2 kali atau 3 kali kode autentifikasi. Oh, bukan cuma 2 kali, tapi berkali-kali ya. Setiap kali dia masuk, kita bikin dia sulit ya. Nah, kira-kira ide seperti itu datang dari mana? Kita nggak tahu, teman-teman ya. Nah, orang itu yang error, bukan fiskusnya ya. Fiskus mah cuma ngikutin aturan aja ya. Kemudian Bapak Dokter Yohan Purnawan. Kalau saya tanya teman-teman saya di beberapa KPP, mereka bilang tidak ada sedikit pun kisi-kisi akan diperpanjang 0,5% karena aturannya itu melalui PP, bukan Kepres atau keputusan menteri. Jadi, apabila mau perubahan PP harus ada persetujuan DPR. Gua kurang tahu juga ya mengenai PP ini ya. PP kan peraturan pemerintah, apakah itu harus melalui DPR atau tidak, atau langsung bisa diketok oleh presiden. Kalau itu harus melalui DPR, maka sulit. Akhirnya terpaksa presiden bikin perpu. Perpu boleh ya, perpu boleh untuk menghantam PP. Nah, memang sejauh ini nggak ada kabar, teman-teman ya. Sejauh ini dari Sri Mulyani, Surya Utomo sampai semua bawahan semuanya senyap, semuanya diam tidak bersuara sama sekali mengenai 0,5%. Hanya Menteri UMKM Maman yang lagi sibuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Dan sampai hari ini sudah beberapa hari nggak ada kabar, teman-teman. Kita nggak tahu ya bagaimana kasusnya. Apakah akan hilang di telan bumi atau Pak Mamannya yang ditempeleng sama Sri Mulyani ataukah Sri Mulyani akan bersedia bernegosiasi? Kita tidak tahu ya. Bapak Suryani, Ibu Suryani ya. Oke. Bapak ABCD Dewi ya. Apanya yang salah? 70 tahun tetap aja ya, begitulah. Begitulah. Bapak Mas Karbet, tolong kasihani rakyat ya. Jangan buat rakyat benci ke petugas pajak karena kebijakan oknum dan cuk ya. Di bawah masih banyak petugas pajak yang baik katanya. Oke, gue setuju ya. Gue setuju bahwa masih banyak petugas pajak yang baik sebenarnya teman-teman ya. Tetapi petugas pajak yang baik ini terkendala oleh cerita-cerita yang buruk di masyarakat gitu teman-teman ya. Kemudian Bapak Surja Halim, bikin ribet aja katanya. Yang sudah simple jangan diubah-ubah lagi. Betul teman-teman ya. Yang sudah simple jangan diubah-ubah lagi. Begitulah nasib kita rakyat jelata teman-teman ya. Kemudian Bapak Rifin Romanus, menjijikkan katanya. Ya, memang agak menjijikkan ya. Memang setolol itu dan sejijik itu teman-teman ya. Kemudian sok banget sih tim IT-nya DJP katanya Pak Tayir. Iya, memang memang begitu teman-teman ya. Bukan tim IT-nya mosok, tapi oknumnya teman-teman. Oknumnya yang bikin ribet teman-teman ya. Bapak Abado Gaming. Nggak kebayang ntar di akhir tahun gimana. Baik di perlaporan bulanan maupun SPT tahunan. Nanti pasti kodenya nggak masuk-masuk. Hahaha. Memang betul teman-teman ya. Jangan sampai tiba-tiba di akhir bulan Maret, di akhir bulan April, semua orang pusing gara-gara tokennya, kode autentifikasinya tidak masuk-masuk ke email. Aduh, gue sih udah ngebayangin. Gue udah ngebayangin ya betapa sulitnya, betapa rumitnya para konsultan pajak nanti ya, yang udah last minute mau lapor, tapi nggak datang kode identifikasinya, emailnya nggak bisa masuk. Aduh, mateng. Ibu Gede Widya, aneh kok dipersulit ya? Ya memang dipersulit ya. Kan prinsip negara Konoha teman-teman ya. Satu, no fear, no justice. Yang kedua, kalau bisa kami persulit, kenapa mesti kami permudah? Kan begitu. Ibu Hervin, semakin sulit dan semakin rumit akan semakin banyak kesalahan. Kesalahan itu adalah peluang besar untuk peras dan korupsi. Ini setuju ya teman-teman ya. Kalau cuma login merasnya gimana Om? Oh gampang. Merasnya adalah kalau orang nggak bisa login, ternyata terlambat lapor. Kalau terlambat lapor kena denda. Nah denda nanti jadi oknum, jadi objek pemerasan gitu ya Pak Anul. Bapak Gerhana Hikmat. Indonesia semakin tua, tapi aparatnya malah tambah ngawur ya, memang ngawur nih ya, semakin ngawur ya, orang-orangnya ya, bukan Indonesianya ya. Pak D, teknologi digital online harusnya mempermudah segala urusan dong ya. Jangan malah dibikin ribet, bikin susah. Kalau ada kesalahan paling yang disalahkan WP. Ujung-ujungnya WP kena sanksi, kena denda, kena pasal. Memang betul ya. Mana ada petugas pajak kena sanksi? Kita nggak tahu, mungkin ada. Tapi kan internal. Sedangkan wajib pajak disanksi, diperas, diintimidasi, kena bunga, kena denda. Dan kemudian harus menggunakan upaya hukum. Berat lagi, bayar lagi. Ribet ya. Jadi warga negara ya di negara Konoha ini ya. Pak Jeffrey, preman pasar dan terminal direkrut pemerintah jadi resmi berizin dilindungi undang-undang, dijamin keluarganya untuk debt collector pajak. Waduh. Bapak Maces, gue suka banget gaya lu Pak Awan. Bapak Asep,
Kalau ribet, mendingan aku diangkat jadi pegawai di kantor pajak aja deh. Iya, gue juga mau deh ya. Gue juga mau deh jadi petugas pajak ya. Lebih enak ya. Tinggal ongkang-ongkang kaki, kirim SP2DK, orang bayar pajak ya. Enak juga ya. Bapak Herman Mahendra, Prabowo akan melawan orang-orang atau lembaga yang punya semangat atau prinsip. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Lapor, Pak Prabowo. Lapor kemana, Pak? Mau lapor kemana, Pak Prabowo? Beliau sudah presiden, kenapa masih akan? Ya setuju ya teman-teman ya, Pak Prabowo sudah presiden. Nggak usah bilang akan lagi, langsung bikin keputusan sekarang ya. Kalau presiden, Pak Prabowo sudah presiden kok, langsung bikin keputusan sekarang. Nggak usah bilang akan, nggak usah. Sekarang bikin keputusan selesai ya. Pak Z, percuma lapor Pak, wong sama-sama satu grup ya. Waduh. Bapak Lightning, biar kelihatan keren. Jadi bayar proyek pengadaannya bisa mahal ya. Cek siapa pemegang tendernya. Yang kita perlu tahu teman-temannya siapakah tim IT yang memenangkan tendernya. Kita perlu tahu nih orang-orang ini punya otak apa enggak mereka ya. Bagaimana? Siapa yang punya ide yang punya ngide bikin cara-cara seperti ini ya, yang tolol seperti ini ya. Bapak DN, dikiranya orang-orang bernapas nggak untuk aktivitas lainnya, habis waktu diverifikasi. Memang betul ya, habisin waktu hanya untuk menunggu kode verifikasi. Kacau, kacau. Bapak Devon Larat, beri aplaus untuk Bu Sri ya, luar biasa ya, luar biasa, luar binasa maksudnya ya. Ibu Sri Mulyano tolol emang ya, males goblok ya, memang setolol itu ya orang-orang yang bikin aturan ini ya, yang punya ngide ya, bukan Sri Mulyani ya, Sri Mulyani kita nggak tahu apakah ide dia, gua rasa enggak lah ya. Bapak Andika, di Konoha itu mah udah jadi slogan, segala hal urusan sama pemerintah pasti harus ribet ya, kalau nggak ribet dibikin ribet ya. Hamba, dipersulit, dibikin rumit, terus diperas ya, memang begitu ya di negara Konoha ya. Bapak Galan, makin ribet birokrasi pajak dibuat Sri Mulyani dan kroni-kroninya. Gue bingung ya, apakah seribet ini kalau di pemerintahan ya? Kalau di AR bagaimana? Kalau AR mau masuk ke sistem pajak mereka, apakah mereka serumit ini? Kita mau tahu juga ya. Jangan-jangan tidak. Benar, pepatah harus dipersulit. Makin rumit makin bagus ya. Pemerintah makin senang mempersulit ya. Gila ya, memang gila. Bapak Joko Evorius, namanya saham disesuaikan dengan nilai harga saham penutupan akhir. Berbeda dengan laporan SPTOP berdasarkan harga pembelian saham. Jadi wajar jika 11M naik 24 miliar. Oke, nanti kita analisa lagi ya. Kita masih analisa lagi ya. Nanti kita analisa lagi mengenai kenaikan harta Sri Mulyani ya. Nanti kita analisa. Apakah betul itu wajar ya? 11 miliar, Bos. Lumayan, Bos. Bapak Agus, kalau bisa dipersulit, buat apa dipermudah, bro? Ya iya ya. Kalau gua jadi pejabat pemerintah, kalau bisa gue bikin sulit tuh orang-orang konsultan pajak abal-abal kayak si Awan brengsek gitu ya. Ngapain gue permudah? Kita bikin sulit aja kan gitu. Oke. Bapak Antonius, nggak nyangka Sri itu serakah juga ya. Waduh. Bapak Fang Subagio, bukan gaji bos, itu bisnis sampingan, ceperan dan komisinya lebih besar daripada gaji. Ya mungkin ya, kita nggak tahu nih bagaimana Sri Mulyani bisa dapat kenaikan harta 11 miliar, Surya Utomo naik sampai 4 miliar ya. Kita nggak tahu apakah segitu besar komisinya, kita nggak tahu. Aplikasi e-Bupati 21 di masa Desember ternyata perhitungannya masih menggunakan tarif TER. Enggak dong. Seharusnya menggunakan tarif pasal 17. Bagaimana solusinya? Setahu saya nggak begitu ya. Setahu saya nggak begitu. Khusus untuk pegawai tetap, itu langsung hitung A1-nya ya. A1-nya nggak perlu lagi buat bupot bulanan ya. Langsung saja A1 pakai metode pasal 17 ya. Jadi tidak perlu TER lagi di Desember. Setahu saya begitu ya, Pak ya. Oke. Oke, itu teman-teman ya. Sudah cukuplah sumpah serapah kita ya. Teman-teman, apakah perlu gue bikin petisi untuk menolak atau melawan kebijakan tolol dari DJP ini, teman-teman ya. Silakan bikin komentar Anda. Kalau perlu kita bikin petisinya supaya orang-orang DJP itu tahu ya kebijakan mereka ini kebijakan tolol gitu ya. Semoga teman-teman sampai jumpa lagi.